Oke, Mam, pada video kali ini aku mau bagi cerita tentang kesibukan aku buat rapi-rapi dapur sama isi dan perabotannya. Tapi beres-beres aku kali ini seru banget karena aku dibikin terus semangat, terus sibuk, dan pokoknya aku makin sehat buat olahraga dan kejar-kejarannya karena aku dibantuin sama si kecil ini. Ya, dia yang selalu bantuin mamahnya di setiap kegiatan apapun itu. Mamahnya mau masak, mau mandi, mau nyuci, ya pokoknya pekerjaan para ibu-ibu kalau di rumah itu kayak gimana ya, pasti dia ngikutin. Itu seru banget kan, Mam? Jadi ini aku lagi beresin dulu semua barang-barang dapur aku yang aku taruh di kolong meja ini. Nantinya aku mau simpen dia di lemari yang di atas biar lebih aman dan lebih rapi. Yang nantinya dapur bawah ini mau aku pakai buat yang aku pakai buat sehari-hari dan barang-barang yang aman buat anak aku, karena kalau aku masak dia juga ikut masak gitu. Makanya aku mau simpan barang-barang yang insya Allah dan gak untuk melukai dia kalau nanti dia buat main-main kalau aku lagi masak. Mungkin bunda di luar sana juga sama ya kegiatannya di rumah kayak gini. Kalau misalnya punya baby kecil yang udah aktif dan inginnya bermain, jadi apapun bisa dia buat mainan. Karena kalau kita kasih dia mainan, dia itu nggak tertarik sama mainan dia justru tertarik sama perabotan dapur atau perabotan yang menurut dia tuh unik gitu ya, kayak kabel-kabel yang bahaya sebenarnya itu buat dia gitu. Tapi asal kita jaga dan temenin dia saat bermain ya bun, biar nggak ngelukain baby kita. Di sini aku nggak ngerasa direcokin atau nggak harus ngerasa kita marah-marah atau gimana gitu ya bun, karena si kecil tuh malah bukan ngeringanin pekerjaan kita, malah justru dia bikin kita makin repot. Nggak ada perasaan kayak gitu sama sekali. Yang ada kita tuh seneng uh, dan lucu kalau lihat tingkah laku dia gitu. Pokoknya nggak bisa digambarin sama perasaan sama kata-kata. Oke bun, beres-beresnya ini terjeda sebentar karena si babynya udah mulai rewel, nangis, dia udah bosen sama mainannya. Jadi aku ini skip dulu untuk beresnya dan ngajak dia main, setidaknya sampai dia itu ngerasa senang, bosannya hilang, pokoknya nemuin mainan baru. Nah kayak gitu tuh dia baru anteng lagi dan kita baru bisa mulai aktivitas kita lagi. Kebetulan ini dia udah anteng sama mainan yang baru, dan udah seneng juga hatinya udah diajak main. Jadi kita lanjut lagi beres-beresnya. Ini aku udah mau mulai nata-nata barang-barang aku ya ke atas lemari, bukan ke atas, ke dalam maksudnya. Ya bun, kebetulan ini lemari aku, lemari dapur yang di atas ini atau yang ditempel di tembok, kebetulan emang aku baru beli. Nah niat untuk belinya ini bukan karena untuk naruh barang-barang. Sebenarnya aku sama suami itu suka kesel, sebenarnya nggak kesel ya, sebel aja. Gimana sih, aku udah masak, udah bikin lauk gitu kan buat satu keluarga aku nih, aku sama suami sama si kecil. Ada ikan, ada ayam gitu kan yang berbau-bau kayak gitu.
Terus pas siangnya mau makan, tiba-tiba itu hilang, 2 potong, 1 potong, kadang cuma disisain berapa, kadang nggak ada sama sekali. Jadi kan aku kayak sebel, gimana sih, apa sih, ya Allah, aku udah masak tapi lauknya nggak ada. Kalau misalnya buat aku aja sih nggak apa-apa, tapi ini dulu kejadiannya pas zuhur suami aku pulang malah lauknya nggak ada gitu. Ya Allah, kan ngenes, kasihan ya suami aku, udah berharap pas istirahat makannya itu dia pulang, malah lauknya cuma tersisa bumbu-bumbunya aja. Jadi alasan utama aku beli lemari kitchen set itu yaitu untuk mengamankan lauk. Kalau aku masak ikan atau ayam, aku taruhnya di lemari situ karena kucing gak mungkin bisa ngambil, dan gak akan dia bisa melayang juga atau berdiri gimana gitu ya, karena aku simpen dia di tempat yang rapet di bawah tertutup, dia itu bisa bukanya. Cuman kalau di atas ngegantung gitu kan dia nggak bakalan bisa bukanya pasti, dan aku jamin. Dan alhamdulillah sejauh ini sama udah beberapa hari uh, lemarinya dipasang dan aku udah sempat masak ikan, itu aman. Jadi nggak ada tuh yang ngambil-ngambil tanpa izin gitu ya. Alhamdulillah ini perabotan besar-besarnya yang tadi udah aku masukin semua ke dalam lemari, tinggal perabotan alat makan aja yang belum. Ini aku mau beresin ambalan rak yang di sebelah dapur aku cuciin, aku turunin dan aku lap-lapin karena itu ada yang berdebu dan kotor, ketumpahan kecap dan lain-lainnya. Jadi ini semua aku rapin lagi, aku mau tata ulang penataannya biar nanti penampilannya itu lebih cantik aja. Terus di sini sambil nunggu perabotan yang tadi aku cuciin kering, aku mau bikin adonan semen buat apa sih itu, apa ya, kolong dapur, tapi atasnya itu dia masih kayak plesteran gitu. Jadi kalau misalnya buat ngambil barang dia tuh apa namanya, eh, bagian atapnya pada runtuh gitu, kotor. Nah aku nggak suka kayak gitu. Jadi ini mau aku semenin biar nanti kalau aku ngambil barang-barang nggak ada yang keruntuhan sama temboknya lagi. Nah ini udah aku semenin yang bagian pojok itu tadi atapnya. Sekarang aku mau beresin dulu, aku sapuin karena emang kejatuhan reruntuhannya juga tadi bekas kan, ada adonan semen yang jatuh gitu kan. Jadi udah aku bersihin, lap, tinggal aku sapu-sapu aja, aku beresin. Nah rencana di kolong sini aku mau kasih sangkutan buat aku naro wajan. Aku naruhnya di kolong karena kalau aku taruh di depan kayaknya nggak rapi gitu ya, jadi sempit. Jadi aku mau taruhnya di dalam kolong dapur yang sebelah kiri situ aja. Ya ini aku udah mulai mau paku pengaitnya, cuma sebelum aku paku aku cobain dulu buat disangkutin sama teflon aku, dia pas enggak terlalu keluar atau terlalu ke dalam enggak, nanti kalau misalnya pas kita mau ambil teflon atau peralatan masak kitanya itu kita ukur sesuai keinginan kita aja ya mam.
Ini dia penampakan yang tadi aku semen dan aku bikin pengait buat sangkutan teflonnya ya. Nah, ini dia penampakan dapur aku setelah diberesin barang-barangnya dan dirapihin lagi. Ini penampakan waktu gorden dapurnya belum aku ganti. Nanti di slide terakhir aku ganti sama motif yang baru biar nggak bosen. Nah, ini sementara magicomnya aku taruh di rak situ dulu ya. Oke, kayak gitu aja guys video yang bisa aku share ke kalian. Semoga menginspirasi dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.